Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full manga One Piece chapter 1079, dimana seperti yang kita ketahui, judul chapter kali ini adalah Yonko, Bajak Laut Akagami. Yang mana ditemani dengan cover request seperti ini. Luffy yang sedang melihat Prometheus tak sadar sedang menyiram singa, bukan bunga matahari. Nah, di awal scene kita diperlihatkan flashback Yok beberapa jam yang lalu, di mana sambil memakan daging, Yok keluar dari lab dan menemui para serapim yang berada di luar lab. Yang mana di sana Yok mengatakan, masalah pemerintah bukan hanya kepada Stella, ternyata mereka juga berniat melenyapkanku. Dimana kalau begitu aku punya rencana sendiri juga. Dan ya, di sini sambil berbicara kepada 4 serapim di luar lab, Yok mengatakan, untuk sekarang aku butuh bantuan kalian untuk menghadapi siapapun yang menghalangi. Sekarang penghalang dom sudah ditutup, bunuh semua orang kecuali diriku, Stella, dan juga beberapa sandera yang berada di basement atau ruang bawah tanah. Dan kemudiannya keempat serapim itu mengatakan dipahami. Ya, mereka 4 serapim itu menuruti perintahnya Yok itu. Kemudian di panel berikutnya, Yok kembali mengatakan perintahnya kepada serapim, di mana Yok mengatakan, ketika kalian semua para serapim mengamuk, tentu saja semua orang mulai bertanya-tanya siapa pelakunya, siapa yang memberi perintah itu kepada kalian. Nah, masalahnya aku tidak cukup kuat dalam pertarungan. Jadi jika mereka menemukan aku tidak bisa memiliki kesempatan kepada anggota lainnya. Nah, oleh karena itu, di panel berikutnya, Yok meminta kepada si Snake untuk membatukannya di depan semua orang, dan kemudiannya menormalkannya kembali ketika tidak ada yang melihatnya di sekitarnya. Oke? Dan si Snake mengokekannya. Dan yap, apa yang kita bahas sebelumnya di video sebelumnya benar-benar sempurna. Kalau beginilah cara Yok melabui kita semua. Nah, selanjutnya masih di halaman yang sama, scene kembali ke timeline pada saat ini. Terlihat si Snake tengah terbang mencari sesuatu hal yang nampaknya perintah dari Yok. Dimana sebelumnya Yok memberi perintah kalau ada beberapa tempat yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh serapim itu untuk dihancurkan. Dan kemudiannya di akhir perintahnya Yok mengatakan kalau begitu mulai pemburuannya. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat ya orang-orang di Pulau Egghead mulai evakuasi diri keluar daripada Pulau Egghead dengan menaiki kapal. Dan juga kita bisa melihat di halaman ini ada Sentomaru dan juga Pacifista Mark III yang ada di sana tengah mengawasi. Lalu di panel berikutnya pula kita melihat ya seekor kapal tengah menuju Pulau Egghead dengan bendera Kurohige yang berkibar di sana. Dan kemudiannya scene dipotong dan memasuki Pulau Elbaf yang di sana kita terlihat jengkel terhadap kapten armadanya Sang. Di mana kapten armada itu mengatakan kepada Kid seperti ini. Di mana kapten daripada bajak laut Pudel dengan muka idiotnya mengatakan, "Oi, bajak laut Kid, dengarkanlah. Jika kau di sini dengan menginginkan kepala Kagami, kau harus melawan kami terlebih dahulu dan kami tidak akan membiarkanmu menemukan Kagami." Sementara itu, kapten armada lainnya, yaitu kapten dari Social Club Bajak Laut, mengatakan sesuatu yang tidak jelas karena gigi palsunya telah copot dari mulutnya. Kemudian di sisi lainnya ada princess dari bajak laut Berjus di sini berteriak kepada Kid kalau dia membencinya. Dan terlihat bawahan daripada princess itu terlihat sangat gembira melihat princessnya itu sangat berani. Nah, gimana nggak jengkelnya Kid di sini ya jika lawan bicaranya seperti itu. Nah, kemudian di panel berikutnya kita melihat kalau kapal Victoria Pang milik Kid ya telah dikepung oleh armadanya Sang. Dimana di sini ya Kid dengan muka
Luka jengkelnya mengatakan, "Woi woi, apakah ini lelucon? Yang benar saja, mereka armadanya sang seperti ini. Kita masih di dunia baru bukan?" Sementara itu, di sini ya killer mengatakan untuk jangan meremehkan mereka semua karena ada wajah-wajah terkenal di balik sana. Di mana armada sang berteriak, "Makanan atau tidak, aku tidak akan menahan." Kemudian di panel berikutnya terlihat Akagami Pirate telah berada di tepi pantai dan berada di dekat kapal mereka. Di mana di sana sang atau Akagami memanggil seseorang yang berada di kapal lainnya dan berkata, "Oi, singkirkan semua kapalmu itu." Dan seseorang itu mengatakan, "Apa yang kau katakan, oh ya bun? Aku tidak akan membiarkan jari mereka menyentuhmu." Dan kemudiannya sang mengatakan, "Oh, senang mendengarnya, tetapi perintahkan untuk semua kapal untuk kembali." Kemudian di panel berikutnya terlihat Kapten Armada Akagami bertanya kepada Sang apakah dirinya sudah mau meninggalkan tempat ini. Sementara kapten lainnya mengatakan akhirnya dia bertemu dengan Akagami. Sementara itu di sisi Sang kewalahan, di mana Akagami mengatakan karena sudah terlalu lama di sini, hot shot ini jadi melekat kepadaku. Woi, singkirkan kapalmu itu, beri kami jalan untuk pergi. Dan kemudiannya Akagami di panel berikutnya berjalan menaiki kapal. Sementara para armadanya malah cengar-cengir di sini dengan mengatakan, "Oi, kenapa armada kita ini dikenal karena lemah?" Tetapi mereka semua berterima kasih atas bendera yang diberikan oleh Sang yang melindungi mereka semua itu. Dimana kemudiannya di halaman berikutnya kita melihat ya Akagami sudah berada di atas kapalnya dan langsung disambut oleh Lakiro yang sedang berberes di sana dengan mengatakan, "Oi kapten, serahkan saja semuanya kepada kami." Tetapi Sang mengatakan, "Oi hoi, anak itu telah tumbuh menjadi 3 miliar berry. Kita sedang berbicara soal jangan meremehkan pertumbuhan dari seseorang anak muda." Tapi kemudiannya Akagami bertanya kepada Yasop apakah luka mereka waktu di Wano sudah sembuh. Dan di sini ya Yasop yang memegang teropong itu mengatakan kepada Akagami kalau mereka terlihat baik-baik saja. Justru mereka terlihat gatal untuk berjuang. Dimana mendengar itu Sang merasa kalau semuanya baik-baik saja. Lalu di halaman berikutnya Akagami bertanya kepada Hongo apakah ada update tentang Kurohige. Dan Hongo menjawab kalau yang pasti-pastinya mereka telah meninggalkan Hachinosu. Oh, kupikir dia akan muncul di Wano, ternyata tidak muncul di sana. Ya, begitu respon Sang mendengar jawaban dari Hongo sebelumnya. Kemudian di sini Hongo melemparkan semacam jurnal tentang Kid, di mana Sang yang membacanya mengatakan, "Oh, ternyata bocah itu dari South Blue dan tampaknya dia pembuat onar." Selanjutnya beralih scene yang kali ini menuju kepada Kid, di mana Kid bertanya-tanya kepada Killer berapa jumlah daripada kapal mereka itu. Dan Killer pun menjawab, "Aku menghitungnya ada 9. Dan jika dilihat-lihat ada wajah-wajah yang menjadi buronan Marine pada saat ini." Lalu di halaman berikutnya Kid mengatakan kalau dia sama sekali tidak peduli siapa yang dilawannya itu, karena dengan damage pang ini aku akan memusnahkan kalian semua. Dimana di sini Kid menciptakan railgunnya yang membuat seluruh armada Sang bertanya-tanya apa yang dia buat. Apakah itu meriam? Selain itu kapal kita tertarik ke arahnya. Dimana melihat ini ya Sang tiba-tiba mengubah ekspresinya sembari suara haki terpancarkan di sini. Yang mana kemudiannya Akagami melompat dan meminta kepada semua orang untuk menggeser armada ke kiri dan juga ke kanan. Sementara itu untuk Brogy dan juga Dory di sini disuruh Akagami untuk tetap berada di belakangnya. Nah, di halaman berikutnya Akagami menjelaskan kalau dia melihat masa depan. Dan Ben Beckman pun bertanya-tanya, "Apakah kau melihat masa depan yang buruk di sini, Kapten?" Dan kita bisa melihat ya, di masa depan yang dilihat oleh Akagami, serangan Kid ini menghancurkan semua kapal, bahkan para kapten hingga binasa. Dimana itu yang membuat Akagami serius dan marah kalau kerusakannya terlalu parah. Dimana di bal berikutnya Sang mengatakan cukup, yang kemudiannya melompat dari kapal armadanya langsung ke arah Kid sambil berancang-ancang bersiap menerkam Kid di sana.
Yang mana melihat itu ya, Kid sangat kaget Akagami ada di depannya. Kemudian di halaman ganda yang sangat luar biasa, Akagami melancarkan Kamusari yang sepertinya dikombo dengan Haki Raja, di mana membuat Kid panik melihatnya dan juga membuat kroco-kroco Kid di sana pingsan dan tepar pula sebelum Sang melancarkan tekniknya. Yang mana dengan epicnya Sang menebas Kid dengan Kamusari yang menghancurkan Kid dan juga damage pangnya, serta kemudiannya terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana, di mana serangan Sang itu membuat Kid batuk darah dan kemudian terpentalkan dan tak sadarkan diri di lantai kapalnya. Sementara hal yang sama atau serupa terjadi kepada Killer, yang dimana melihat itu ya, bawahan Kid cukup histeris dan berkata dia tidak bergerak, Kid akan mati. Kemudian mereka meminta belas kasihan kepada Akagami dan menyerahkan semua salinan rod poneglyph yang mereka punya. Sementara itu, di sisi lainnya terlihat Rockstar memanggil Sang untuk berpindah tempat ke kapalnya. Di mana kemudiannya di panel berikutnya kita melihat ya, para armadanya Sang telah berada di posisi kiri dan kanan yang membuat jalan seorang Dory dan Brogy di tengahnya yang sudah berancang-ancang di sana. Sampai di sini ya, bajak laut Kid bertanya apa yang akan terjadi. Dan di halaman berikutnya, Dory dan Brogy sambil tertawa mengatakan, "Oi pria kecil, jika kau mengarahkan senjatamu ke negeri kelahiran orang lain, maka bersiaplah untuk menerima hal yang serupa." Dimana kemudiannya di panel berikutnya mereka berdua melancarkan Hakoku dan Duar menghancurkan Victoria Pang hingga benar-benar hancur, yang membuat seluruh bajak laut Kid tenggelam di lautan, sambil narator mengatakan, di Elbaf dunia baru, Kid Pirate yang dipimpin oleh Eustace Captain Kid dengan bounty 3 miliar berry pada saat ini benar-benar dihancurkan. Dimana kita bisa melihat ya, di akhir panelnya bajak laut Kid tenggelam yang kemudian ditutup dengan muka Akagami yang sangat marah. Dan ya, begitulah chapter kali ini, yang untuk minggu depannya adalah libur. Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yotsa.